Baru-baru ini, sosmed Indonesia dihebohkan oleh video tentang gerombolan udang yang berjalan menyusuri rerumputan dalam jumlah yang besar. Seakan-akan bermigrasi, menyerbu daratan, mencari tempat aman, dan menimbulkan kengerian. Kegiatan gerombolan udang ini didokumentasikan dan menjadi viral. Banyak yang men-tag akun Alam Semenit dan menanyakan, fenomena apa ini? Fenomena aneh ini terjadi di Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Gorontalo Utara. Yang kemarin-kemarin udang itu cuma donan jaga cari di muara. Ini udang sonai-nai di darat deh. Ini hal yang tidak memungkinkan sih kalau mau dipikir secara logika dengan akal sehat. Ini tidak memungkinkan. Bohong. Yang bener. Di akhir video, perekam mengatakan kalau ribuan udang itu keluar dari pipa yang bocor. Otomatis, video viral ini mendulang banyak respon. Di antara banyak insan yang penasaran, tidak sedikit yang mencoba menjadi badut. Tapi banyak juga yang mencoba menganalisis dengan berhipotesis kalau area yang dihuni gerombolan udang tersebut sudah kelebihan populasi. Maka dari itu, mereka bermigrasi. Ada yang bilang mereka kabur karena kondisi air yang amburadul. Ada juga yang mengatakan bahwa itu semua akibat aktivitas seismik di dalam air. Akun-akun yang merepost video tanpa deskripsi yang jelas semakin membuat netizen penasaran. Karena dari sekian banyaknya video, tidak ada satupun yang memberikan kejelasan. Tapi ada satu hal yang kita setuju. Keluarnya gerombolan udang tersebut adalah satu bentuk dari migrasi. Menurut peneliti ahli utama di Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi di BRIN, yang juga merupakan peneliti di bidang krustasea, yaitu Ibu Daisy Wawor, apa yang terjadi di Gorontalo adalah fenomena biasa. Dalam wawancara yang dikutip dari kumparan.com, Ibu Daisy mengatakan, jika diperhatikan dengan lebih teliti, udang-udang itu sesungguhnya tidak berjalan di darat, melainkan berjalan di atas dasar sungai yang surut. Rumput yang terlihat sesungguhnya adalah dasar sungai yang surut. Dalam video juga dikatakan bahwa udang tersebut biasanya terlihat di muara. Artinya, kemungkinan wilayah rekaman berada di dekat laut. Beliau menambahkan, sebagian udang air tawar memang akan pindah ke muara atau ke air payau saat akan memijah atau bertelur. Lalu telurnya menetas dan menjadi larva lalu berubah bentuk menjadi udang muda. Saat proses perubahan dari larva ke udang muda, terjadi perubahan fisiologis, sehingga mereka harus kembali ke air tawar. Karena jika tetap berada di air asin, misalnya air payau atau air laut, udang tersebut akan mati. Tubuhnya mengharuskan mereka kembali ke air tawar. Kesimpulannya, apa yang terjadi di Gorontalo adalah fenomena migrasi udang muda yang harus kembali ke air tawar. Saya tidak menyangkal apa yang telah dikatakan oleh Ibu Daisy. Namun, fenomena udang ini sesungguhnya pernah terjadi juga di Thailand. Sama seperti di Indonesia, ketika mendapati banyak gerombolan udang yang jalan rame-rame di daratan, warga Thailand pun terheran-heran. Tapi kemudian, seorang ilmuwan Thailand segera melakukan penelitian. Dan hasil penelitian tersebut merupakan penemuan baru yang membuka beberapa lembar pengetahuan. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Fari Sayang Ocha, Dian Febrianto X IPA 2 YKM, Yerham, Maich Noah, Ocim Cayang Iken, Kalimantan Selatan, Brother, Papa Pit, Jurnalastral.com, Kios Mini di Play Store, Kios Mini di Play Store, Irfan Mojokerto, Bahas Virus Parvo, Jenny Elway, Koni Sayang, Koni Sayang, Koni Sayang, Koni Sayang, Imro Atul Konia, Love Love, God Knows I Want to Break Free, Vincent bukan Vincent, Hamba Allah, Ibon, Zudan Suka Dandan, Lukman Suka Bikin Nyaman, Pandu Widita, Pina Jangan Nakal Ya di Bandung, Warmindo Cafe Cakruk, Kai Imron, Jelajah Purbalingga, Ahmad Fakhri, Rumah Masker Sragen, Tata Boga of AUM 2020, Yodo Sablon, Happy Birthday Mia Ayu Wisuda, Agetan Isaac, Bara Majnun, Gudangopini.com, Ajiknya Ines, Fakhru Rizal, Sasmita Vet Klinik 1 Kota Medan, Dimas NK, W3, Tiri_Jai, Piponya Adam, Arintek Lampung, Coach Surya Jakarta, IG Silk and Cloud, semoga lulus UKM PPAI Juli 2023, Bahas Ligon Tigon Bang, Infokan KLB Daop
1, Kelontong Ruru Cinta Alam Semenit, Aku Sayang Wonyoung, Like Indah Aku Sayang Umi Mel Banget, Yavi Cyborg, Chandra Saleh dan Juragan Moontoys. Halo guys, Chandra Saleh di sini. Subscribe YouTube Chandra Saleh. Beli mainan di Moontoys. Telur Kucing, 1111, Harta Tahta, Yulelise, Azril Mau Pacaran, Nuvus Wus, BTS Podcast.id, Dwi Gira Yohlinsia Sehat Selalu, Vina Yang Membahana, Faren Ravandra Al-Hafiz, Iska Sayang Banget Sama Eni, Kakak Akila dan Teteh Naima, Selamat Pagi Dek, Tamtam 3M, Ramadhani Ganteng, Devita Chan, Gara DTN 439, Pecinta Bumi Langit Universe, Navia Anak Yaso Yahya, Azik, MNJ Makassar, Ja'far Gemoy Anak Soleh, The Ships, Wisnu Jodohnya Kayana, Mama Cireng, Fatahmid, Eka Wira Ganteng, Fitri, Aji Anom, dan Akang Isnan. Di kegelapan malam di tepi sungai Dom Yai, di Ubon Ratchathani, Thailand, gerombolan udang kecil merangkak perlahan keluar dari air untuk melakukan perjalanan mereka ke hulu. Fenomena ini sudah menjadi hal yang lumrah di Thailand. Warga lokal telah lama menduga kalau gerombolan udang ini bermigrasi keluar air untuk kawin dan bertelur. Dan warga sekitar sudah lama membiarkan gerombolan udang ini melakukan migrasi mereka demi keberlangsungan hidup mereka. Hingga pada akhirnya, kegiatan gerombolan ini menarik minat ribuan turis dan menjadi salah satu tujuan wisata yang tidak umum karena menimbulkan keheranan tentang bagaimana udang-udang ini mampu bertahan hidup di luar air. Melakukan perjalanan hingga 20 meter ke hulu, berjalan di luar air selama 10 menit. Keheranan bukan hanya milik turis-turis semata, karena ada seorang Wacharapong Hongjamrasilp, ilmuwan dari Departemen Ekologi dan Biologi Evolusi di University of California, Los Angeles, adalah salah satu dari ribuan orang yang tertarik dengan fenomena ini. Pak Wacharapong pulang ke kampung halaman untuk meneliti kegiatan migrasi udang-udang ini dan menjadikannya bahan studi. Ia merasa ragu kalau udang-udang tersebut bermigrasi untuk kawin dan bertelur. Selain itu, ia merasa udang-udang ini tidak mendapat perhatian dalam sains, terutama pada biologi, ekologi, dan perilakunya. Bersama dengan tim dan Pusat Pendidikan Alam dan Marga Satwa Ubon Ratchathani, Pak Wacharapong mengamati perilaku spesies udang di 9 lokasi di sepanjang sungai Dom Yai dan berharap dapat meneliti gerombolan udang-udang tersebut. Namun, gerombolan ini ternyata hanya terdeteksi di 2 lokasi, yaitu di Sungai Lamdun dan di Sungai Yangwer. Keduanya adalah sungai yang memiliki arus deras dan terdapat bendungan buatan manusia. Analisis DNA pada udang yang dikumpulkan di kedua lokasi tersebut menunjukkan kalau hampir semuanya adalah spesies Macrobrachium dienbienfuense dari genus yang sebagian besar atau seluruhnya hidup di air tawar. Karena mereka adalah makhluk air tawar, salinitas air pun diuji di beberapa area. Dan ternyata ada peralihan hidrologi yang meningkatkan salinitas sungai. Dan ini mendorong perpindahan massal udang ke hulu menuju habitat yang lebih baik. Akibatnya, banyak spesies Macrobrachium dienbienfuense bermigrasi ke hulu untuk mencari rumah yang sesuai dengan kebutuhannya. Air tawar dengan salinitas yang rendah. Pak Wacharapong semakin yakin, migrasi ini terjadi bukan untuk tujuan bertelur. Karena udang-udang yang ditangkap kebanyakan adalah udang remaja. Mereka terlalu muda untuk kawin atau bertelur dan terlalu rapuh untuk melawan arus air yang deras. Udang remaja ini tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan di sepanjang tepi sungai berbatu yang agak kering untuk mencapai hulu air tawar yang lebih tenang dengan aman dan efisien. Masuk akal? Tapi pertanyaan lainnya adalah, bagaimana mereka melakukan ini? Berdasarkan hasil penelitian, Pak Wacharapong mengatakan, rahasia dibalik bagaimana udang-udang ini bisa bertahan lama di darat adalah karena bagian kepala atau cephalothoraks mereka mampu menampung air. Dan seperti yang Ibu Daisy bilang di awal video, mereka melewati zona surut yang menjaga sebagian tubuh mereka tetap basah. Ini memberi mereka pasokan air yang konstan untuk membasahi insangnya. Air yang terperangkap di tubuh akan disalurkan ke insang, memasok oksigen terlarut ke dalam aliran darah udang. Mekanisme ini akan memungkinkan udang bernafas di darat, mirip dengan SpongeBob dan kawan-kawan, kecuali Sandy, ketika mereka keluar air. There, that ought to do it. If
Kemudian, dalam penelitian lanjutan yang diterbitkan pada artikel tahun 2020, Pak Wacaropong dan tim menguji ide tersebut di laboratorium. Mereka membuat beberapa tangki di mana tiap tangki diberikan variasi arus air yang berbeda. Dan terbukti, udang-udang kecil pada tangki dengan arus yang kuat akan keluar dari tangki. Sedangkan udang yang lebih besar masih bisa berenang melawan arus. Itulah sebabnya, di alam liar, udang yang berjalan di darat ini adalah udang yang kecil atau udang remaja. Udang besar juga tetap akan pergi ke hulu, tapi mereka lebih memilih berenang. Kemudian, tim peneliti mencari tahu apakah ada udang di belahan dunia lain yang juga begitu bersemangat bermigrasi keluar air. Ternyata ada. Ada banyak spesies lain yang juga melakukan migrasi yang hampir mirip, termasuk yang ada di India, Australia, dan Amerika. Spesies-spesies tersebut juga akan berbondong-bondong keluar air untuk melewati rintangan dan pergi ke daerah hulu. Tujuan migrasi udang-udang ini seringkali memiliki lebih sedikit predator, sehingga perilaku tersebut mungkin merupakan taktik bertahan hidup yang efisien. Ini sekaligus dapat menjelaskan bagaimana sejarah krustasea seperti udang hingga mereka mengkolonisasi habitat air tawar. Karena leluhur udang air tawar kemungkinan besar berasal dari laut, jadi memiliki kemampuan berjalan di daratan ini mungkin merupakan bagian yang penting dari penyebaran leluhur laut udang ke habitat air tawar yang kaya sumber makanan dan minim predator. Penelitian lebih lanjut tentang migrasi udang ini dapat membantu kita memahami mereka dengan lebih baik, karena beberapa krustasea air tawar terkenal invasif. Dan dengan mengetahui bagaimana dan mengapa mereka bermigrasi, mungkin dapat membantu kita mencari cara untuk menjaga agar populasi mereka tetap terkendali. Tapi di sisi lain, banyak juga spesies yang terancam punah, dan pengetahuan semacam ini akan dapat membantu konservasi. Sayangnya, udang air tawar ini kemungkinan termasuk ke dalam kategori yang terakhir. Mereka mungkin tidak terancam punah, tapi hasil pengamatan menunjukkan kalau jumlah udang yang bermigrasi tiap tahunnya menjadi semakin sedikit. Beberapa penelitian yang tidak dipublikasikan menunjukkan bahwa ukuran tubuh udang pun menjadi semakin kecil. Ini berarti arus dari bendungan yang dibuat manusia dan problem lainnya mungkin akan menimbulkan lebih banyak masalah di masa depan. Tapi berkat penelitian Pak Wacaropong, kita menjadi tahu apa yang mereka bisa dan apa yang mereka tidak bisa hadapi. Kita mungkin bisa membantu mereka. Mungkin kita dapat merancang struktur yang membantu gerombolan udang kecil yang lucu ini melewati bendungan atau air yang bergerak cepat. Dengan cara itu, parade udang imut yang menggemaskan ini mungkin akan terus memukau dan menginspirasi manusia hingga bertahun-tahun yang akan datang. Sungguh menakjubkan, bagaimana udang dapat mengetahui kapan mereka cukup besar untuk mengatasi arus air yang kuat. Mereka mungkin memiliki pemahaman aluriah tentang dinamika fluida, sesuatu yang tidak dimiliki manusia. Meskipun seringkali hidup di area yang minim predator, segala organisme adalah mangsa potensial. Bahaya akan selalu mengintai seperti bayangan. Ada banyak pemangsa yang menunggu untuk memangsa udang. Bagi laba-laba, ular, dan katak yang menghuni habitat sekitar, kelezatan udang yang melimpah ini pastinya akan mengenyangkan. Serta manusia, karena apa sih yang gak kita makan? Tapi selain bahaya predator, udang-udang ini seringkali kehilangan arah, berkeliaran jauh dari zona basah dan tersesat. Dengan tidak adanya air, udang ini akan dehidrasi atau matang di bawah sengatan matahari, menjadi udang rebon. Tapi meskipun mengalami berbagai kesulitan, sebagian besar udang tetap berhasil mencapai tujuannya. Ini salah satu keunggulan bermigrasi dalam jumlah yang banyak. Individu yang dimangsa akan memberikan waktu lebih banyak untuk yang lain melanjutkan perjalanan mereka. Namun, ribuan turis yang tertarik dengan fenomena ini dan mengunjungi sungai Domyai secara efektif mengganggu perjalanan mereka di darat. Ketika cahaya dari lampu atau kamera menyinari mereka secara langsung, mereka akan takut dan melompat kembali ke air dan akan tersapu arus ke hilir, di mana mereka menjadi lemah dan mati karena air yang terlalu asin.
seperti yang Ibu Daisy bilang di awal video. Dengan menerbitkan penelitiannya, Pak Wacaropong berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan fungsi perilaku migrasi udang, tapi sekaligus mempromosikan konservasi krustasea air tawar yang jumlah dan ukurannya kian menurun ini. Melestarikan spesies yang terancam seperti udang ini dapat membantu dan menjauhkan mereka dari bahaya kepunahan atau dari perubahan cepat yang terjadi di dunia seperti saat ini. Migrasi besar yang kita semua sudah ketahui biasanya adalah migrasi gerombolan wildebeest, kupu-kupu monark, dan banyak lagi. Dari segi bentuk dan ukuran, semuanya menakjubkan, memukau, dan masif. Sangat menarik minat pemerhati alam di seluruh dunia. Namun, bumi sesungguhnya penuh dengan binatang yang bermigrasi. Hanya saja, beberapa kurang dikenal. Migrasi yang tahun demi tahun mereka lakukan ini meliputi banyak wilayah di bumi, menempuh jarak hingga puluhan, ratusan, bahkan ribuan kilometer, melintasi gurun hingga terbang di langit bersama-sama. Mereka mendaki gunung, melewati lembah, melawan arus sungai yang mengalir indah ke samudra. Bersama-sama mereka bertualang. Tujuan utamanya adalah bertahan hidup. Tapi yang membuatnya menarik adalah apa yang terjadi di sepanjang perjalanan. Dari udang, kita belajar tentang makna yang lebih dalam dari peribahasa banyak jalan menuju Roma. Hidup adalah perjalanan. Memang, banyak jalan yang tersedia. Tapi tidak semua jalan cocok untuk semua orang. Terkadang, kita harus menciptakan jalan sendiri. Meskipun tidak umum, selagi fisik mampu, selagi keinginan menggebu, kenapa harus ragu? Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Kepada teman-teman yang telah memberikan super thanks, terima kasih. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share, karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.